Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudla, ma'asyiral ulama al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus yang kita cintai dan kita muliakan, sahibul bait, orang tua kita, kiai kita Al-Mukarram Bapak Kiai Masburi. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, diberi panjang umur, bisa membimbing kita, mendampingi kita hingga kita mengenal Allah dan mengenal baginda Rasulullah SAW. Yang kita cintai Habibana Al-Habib Abdul Qadir bin Umar Maulad Dawilah. Ini setengah sahibul bait Habib ya. Setengah Habib ya. Setengah Habibul bait. Karena majelis beliau tapi rumah beliau bukan di sini, jadi setengah sahibul bait. Alhamdulillah kita senantiasa diajak untuk mencintai, mengenang, mengidolakan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita ini siapa kalau nggak diajak oleh beliau-beliau para habaib? Ada artinya hidup rasanya. Alhamdulillah para habaib hadir di tempat ini. Yang kita cintai, kita muliakan Al-Habib Hadi bin Yahya dari Madinah. Masya Allah. Habib, ana juga pernah di Madinah 3 tahun Habib. Alhamdulillah, di Babul Awali Habib. Dengar nama antum dari Madinah, insya Allah ada Ittihadul Qulub Habib. Yang kita muliakan juga ada ini kakak saya ini di Mekah. Kakak kelas saya ini di Mekah, luar biasa. Beliau Habib Muhammad bin Husin Al-Kaf. Aslinya dari Tegal, pindah ke Malang. Rupanya mencintai saya dari pindah ke Malang. Para kiai, para habaib, juga ada akhina fillah walillah Kiai Saifuddin Zuhri. Kemudian para habaib yang lain yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kita pada beliau. Adik-adik remaja, para penerbang yang luar biasa. Mudah-mudahan kelak kalian bisa terbangan di padang mahsyar mengiringi jalannya baginda Rasulullah SAW. Allahumma amin. Ibu-ibu yang luar biasa. Sampai jam hampir 10 nih, jam 10 malam masih anteng. Ini pertanda bahwa ibu-ibu memiliki rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kalau ditanya, ini kan acara ada maulid dan haul ya? Saya kalau ditanya, ini orang-orang zaman sekarang senangnya dalil kan begitu ya. Kalau bikin maulid tidak pakai dalil katanya kurang afdol. Kalau bikin haul tidak pakai dalil katanya kurang seret. Bukan sekedar itu. Ada kelompok-kelompok yang minta dalilnya itu hadis sahih. Kalau tidak sahih ditolak oleh mereka. Dan saya kalau ditanya, apa dalilnya sampean bikin maulid Nabi, sholawat mulai tadi, tak capek-capek luar biasa. Apa dalilnya? Ada apa enggak hadis sahihnya?
Sampean sekarang bikin haul. Ini sudah kiai kita almarhum Kiai Abid bin Fadlul Azim. Haul yang ke 52. Apa dalilnya? Itu pertanyaan orang-orang zaman sekarang. Orang sebelah sana loh, ya. Kampung sebelah ya. Kalau saya ditanya, saya jawab, untuk cinta Nabi, untuk hadir ke maulid Nabi, untuk merayakan maulid Nabi, untuk menghauli orang soleh, menghauli para wali-wali kekasih Allah, saya pribadi tidak terlalu memikirkan dan mencari-cari hadis sahih. Bukan berarti tidak suka hadis sahih, naudzubillah, bukan. Tapi tidak perlu menurut saya. Yang perlu adalah qalbun sahih. Punya hati yang lurus. Sahih itu kan benar. Kalau kita tidak punya hati yang benar, tidak punya akal yang benar, tidak punya pemikiran yang benar, jangankan hadis, ayat-ayat Al-Quran pun ditinggal. Itu kalau kita tidak punya hati yang sahih, aklun yang sahih, fikrun yang sahih. Tapi begitu kita ini punya hati yang sahih, akal yang sahih, pikiran yang sahih, maka begitu mendengarkan di sana ada maulid Nabi, di sana ada zikir, haul seorang soleh, seorang kiai, seorang habib, kita berbondong-bondong datang ke sana. Kenapa? Karena hati kita selamat dari rasa benci, rasa hasud, rasa tidak suka. Kenapa? Hati kita hati yang bersih. Itu adalah dalil utama. Dalil utama. Namanya cinta itu gimana sih? Tadi kata Ustadz Agus itu ya. Ustadz? Gak boleh anak muda pacaran gitu ya. Anak muda itu kalau jarene wong Malang gemendeng, pacaran gak kena dilarui. Subhanallah. Didalili gitu ya. Ayat Al-Quran mulai Al-Fatihah, hatam sampai Qul a'udzu birabbin nas. Ya gak mudeng hari-hari. Soalnya sudah gemendeng, iki arek pacaran. Kan gitu kan? Cintanya sudah tertutup. Hatinya tertutup. Harum-harum diterjang jadi arek. Itu kenapa? Itu karena rasa cinta. Nah kita ini mencintai siapa? Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngaji hanya sampai jam 10 saja minta pulang, ngakunya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajak sampai jam 12 capek katanya. Ini kan namanya cinta setengah hati. Cinta setengah hati. Kenapa kok demikian? Ya, sebenarnya ya ikhwan, kita hadir di maulid dan juga di haul Al-Mukarram Kiai Abid bin Fadlul Azim. Yang tadi saya mendengarkan bisikan dari Gus Saifuddin Zuhri. Saya nun sewu bukan orang mana ini? Buring, jadi tidak begitu paham sekali. Saya tanya, siapa beliau itu yang dihauli? Salah satu yang saya dengar, wallahu a'lam ya. Nanti beliau sebenarnya lebih bisa tahu yang menerangkan. Beliau adalah keponakan sekaligus murid ya. Saya dengar katanya Kiai Abid ini salah satu pembabat alas di tempat sini, begitu ya. Dulu tempat ini tidak bersahabat dengan pendidikan Islam.
Begitu katanya. Datanglah beliau Kiai Abid. Kemudian bedol desa gitu. Datang ke tempat ini, kemudian beliau merintis termasuk diantaranya masjid dan beberapa kegiatan-kegiatan keislaman. Akhirnya sekarang menjadi luar biasa. Caranya bagaimana? Wah, ini kalau tahu caranya ya kita tanya pada keluarganya sama murid-muridnya. Ya. Cuman saya ini pernah pengalaman juga, saya punya pengalaman. Kan sunnahnya orang habis menikah atau berkeluarga itu kan pamitan kepada ayah dan ibu untuk pindah rumah, kan gitu ya sunnahnya ya. Saya juga begitu. Ternyata saya mendapat tempat ini, gini wong mabuk. Saya cuma punya tanah waktu itu 20 kali 10, 200 meter. Itu di tanah kosong, kanan kirinya tempat orang mabuk. Dan yang mabuk-mabuk itu bukan, mohon maaf ya, bukan yang rambutnya panjang-panjang, bukan macam kita-kita ini. Tapi istilah dulu tuh rambutnya cepak. Tahu, rambut cepak tahu. Zaman dulu. Oknum TNI, oknum polisi itu ada di situ. Singosari kan tempatnya ya. Kan gitu tempatnya. TNI yang Masya Allah alim. Ya kayak Pak Anton Bahrul Alam ini luar biasa nih, ahli ibadah luar biasa. Ya. Tapi dari TNI atau Polri juga searah lah gitu. Yang nakal juga banyak kan gitu kan. Yang baik banyak, bukan itunya saya tidak. Tapi di situ tempat mangkalnya. Orang mabuk-mabuk. Saya cuman bilang begini sama para santri ngajak, ini metode sedikit. Ngaji burda aja wis. Jadi kalau mereka mabuknya itu malam minggu ya, saya bawa strong king kata orang dulu. Petromak tahu ya. Anak sekarang belum tentu Petromak tahu ya. Saya bawa Petromak. Ngaji saya burda. Selesai burda gitu aja. Saya bilang, kalau ketemu orang mabuk sapa ya. Itu saya yakin muslim semuanya ya bilang gitu. Salam aja, assalamualaikum. Niat itu kita nggak kenal orangnya. Salam aja. Kalau dimarahin ya lari aja. Bukan lari, jalan aja. Nun sewu gitu. Subhanallah, lama-lama pindah. Saya jalankan itu pindah, bukan malam minggu. Minggu malam Senin. Saya pindah, burda kita minggu malam Senin gitu. Pindah lagi Selasa, kita kejar Selasa. Alhamdulillah sekarang jadi pesantren tempatnya. Begitu. Ya itu metode. Di sini juga tadi secara ringkas katanya tempat yang kurang kondusif, akhirnya datang ke Abid luar biasa ya, sampai merintis tempat keislaman, kegiatan keislaman. Ini yang patut kita syukuri ya ikhwan. Kita bisa hadir haulnya orang yang soleh ya, gak perlu dalil yang macam-macam, cuma rasa cinta pada orang soleh menyebabkan kita hadir di tempat ini. Dan kita berharap yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Kita besok-besok mudah-mudahan di padang mahsyar. Kita ini siapa? Apalagi zaman sekarang, zaman gadget, zaman zaman digital, maksiat itu luar biasa. Maksiat di saku kita sekarang, betul? Kita nunut sama kiai-kiai kita, Kiai Abid dan kawan-kawan beliau, minal ulama, minal aulia, itu kita nurut besok-besok. Ya, rasa apa? Rasa jin. Biar orang mengatakan kita ini apa saja terserah. Kita ini buta, cinta kita ini buta. Buta, cinta pada siapa? Kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar anjing-anjing menggonggong mengatakan maulid bid'ah, haul bid'ah, ini tidak boleh, ini tidak diajarkan di zaman sahabat, ini tidak ada di zaman salaf. Biarin mereka mengatakan demikian. Rasa cinta kita sudah tertutup omongan-omongan semacam itu. Yang ada adalah rasa cinta pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cinta kita kepada para aulia, para ulama,
tokoh-tokoh muslim yang mengajak kita pada kebaikan. Itu yang kita harapkan. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Digiringlah kelak di padang mahsyar kita ini bersama orang-orang yang kita cintai. Beb, waktunya berapa, Beb? Sudah selesai, Beb? Belum, Beb? 2 jam? 2 jam, Beb. Ya, ikhwan. Ini saya mohon maaf lebih senang ngomong sama pemuda-pemuda ini. Saya lebih senang ya. Ya. Kalau panjenengan saya ceramai lebih tua dari saya ya. Begini ya, para pemuda saya kasih tahu ya. Kalau kita kepingin niru pemuda di zaman para sahabat atau di zaman ulama-ulama terdahulu, ini luar biasa. Kita baca sejarah mereka, mestinya begitu kita. Ada pemuda dari kalangan orang yang kaya raya. Kaya raya, luar biasa. Kalau sekarang ini anaknya konglomerat, barangkali begitu. Itu pemuda ini diberi kamar sama ibunya ini dengan kasur yang empuk, spring bed. Tapi di zaman sahabat ini ya, belum ada spring bed. Ya. Tapi diriwayatkan di situ ada makanan-makanan yang sudah tersedia, baju sudah lengkap. Dan si pemuda ini suatu saat jalan dan Rasulullah menyaksikannya. Namanya sahabat Mus'ab bin Umair. Orangnya ganteng, orangnya rapi, ya, luar biasa, pakaiannya indah di zaman itu. Sampai Rasulullah itu memuji, orang yang paling rapi yang pernah aku temui adalah Mus'ab bin Umair. Maklum anaknya orang kaya. Akhirnya semua kekayaan milik orang tuanya itu ditinggal hanya karena ingin belajar mengaji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembunyi-sembunyi masuk Islam, sembunyi-sembunyi belajar mengaji kepada Nabi. Karena Rasulullah itu kan diriwayatkan beliau adalah afsahun nas, paling fasihnya manusia adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mengatakan, ana afsahu man nataqa bil bot. Aku adalah orang yang paling fasih mengucapkan bot, padahal huruf bot itu huruf paling berat dari huruf-huruf hijaiyah. Itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Mus'ab bin Umair, anaknya orang kaya, semua kekayaannya ditinggal, hanya ingin belajar mengaji kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Jadilah dari kaya menjadi miskin, tidak punya apa-apa. Ceritanya panjang, saya potong saja. Beliau, Sayyidina Mus'ab bin Umair, keluar dari rumahnya karena lain akidah dengan keluarganya. Beliau hanya menggunakan sepotong kain yang ditemukan, yang kalau diibaratkan ini ya, kalau bawahnya ditutup, atasnya terbuka. Kalau atasnya ditutup, bawahnya terbuka. Namun alhamdulillah berkat kesabaran Sayyidina Mus'ab bin Umair, pada akhirnya berhasillah beliau sebagai seorang pemuda menjadi orang yang alim. Pagi siang malam belajar, pagi siang malam belajar, pagi siang malam belajar. Akhirnya oleh Nabi Muhammad SAW ditunjuk sebagai delegasi, dikirim ke beberapa tokoh-tokoh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Dan beliau Sayyidina Mus'ab bin Umair berhasil mengislamkan. Banyak orang kagum terhadap bahasa yang Sayyidina Mus'ab bin Umar sampaikan karena mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh-tokoh kafir itu sampai begini mengatakan, kami belum jumpa Nabi Muhammad, baru ketemu engkau kami terheran-heran.
begitu cara menerangkan, begitu cara bicara umat Islam, begitu tertibnya luar biasa. Maka kami menyatakan masuk Islam itu belum ketemu Nabi Muhammad. Berkat siapa? Seorang pemuda yang bernama Sayyidina Mus'ab bin Umair. Ini yang saya tantang ini. Adakan tantangan kepada para pemuda. Jadilah Sayyidina Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair yang akan datang. Bagaimana? Ada yang ngacung? Ada? Berani? Jadi Sayyidina Mus'ab bin Umair tinggalkan kekayaan, tinggalkan dunia, tinggalkan semua kenikmatan khusus untuk mempelajari agama Islam. Itu dari kalangan orang perjuangan ini, ya dah. Kiai kita almarhum Kiai Abid, saya mohon maaf ya, dak banyak tahu, tapi yang namanya hidup di lingkungan yang tidak kondusif, lingkungan hitam lah, itu perlu perjuangan. Saya dulu, mohon maaf ya, tidak apa-apa ya cerita ya. Saya itu orang yang, mohon maafin ya, bukan apa-apa. Saya itu orang yang tidak merokok mulai kecil. Ya saya ini. Lah di rumah saya yang saya ceritakan tadi itu, di pesantren saya itu, rodok ngawur saya ini, mulai biar rodok ngawur. Saya tulisi pintu gerbang di luarnya, saya tulisi no smoking. Padahal di situ tempatnya orang mabuk. Bayangkan saja, smoking aja tidak mau, apalagi mabuk kan gitu. Akhirnya suatu saat saya masuk di gerbang pintu saya, masih belum jadi rumah, masih acak-acakan kayak sarang burung gitu. Saya menemukan potong rokok itu 2 karung dilempar ke tempat saya. Itu luar biasa. Padahal urusan rokok saja saya tulisin no semua. Oke, gimana kalau daerah hitam dijadikan tempat pengajian? Pasti mendapatkan perlawanan yang kuat, pasti. Jadi kiai kita almarhum yang kita hauli ini, saya yakin pendekar-pendekar muslim, pendekar-pendekar akidah, pendekar-pendekar syariat, ini saya yakin. Karena walaupun saya coba nyoba, saya sudah mendapatkan perlawanan seperti itu. Insya Allah beliau bisa menceritakan lebih detail. Baik, ini sahabat-sahabat muda saya ini ya. Ini kan pimpinannya Habib muda kita, Masya Allah, yang kita cintai luar biasa beliau ya. Ada seorang miskin, nah ini miskin, dari kalangan miskin, mengorbankan hidupnya demi untuk ilmu. Beliau adalah Sayyidina atau Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari itu namanya ini sudah banyak dipakai oleh orang-orang Jawa ini. Siapa namanya? Zakaria Al-Ansari. Ya ada? Ada orang Jawa namanya begitu. Ada banyak. Kenapa? Ingin tabarukan saking masyhurnya Imam Zakaria Al-Ansari. Banyak. Ada orang Indonesia, orang Malang boring, Mas jenengmu sapa? Anu Imam Nawawi jeneng. Padahal Imam Nawawi, saking masyhurnya Imam Nawawi, barokah ilmu dan namanya dipergunakan oleh orang boring sampean. Luar biasa. Itu barokah. Imam Zakaria Al-Ansari ya. Itu lahir di, saya katakan, pojokan negara Mesir atau negeri Mesir, pojokan. Apa pojokan? Desa. Apa pojokan ya? Dusun. Korea, dusun. Udek. Dah, ayah beliau meninggal saat beliau masih kecil. Beliau dirawat oleh ibunya. Namanya tidak punya ayah, ya kehidupannya bagaimana rata-rata? Miskin. Usia 18 tahun beliau diantar oleh ibunya pindah ke kota, belajar di Al-Azhar Mesir. Zaman itu. Jadi perlu diketahui oleh pemuda-pemuda, dan kita juga ingin jadi muda juga ya. Luar biasa Imam Zakaria Al-Ansari. Alhamdulillah saya sudah pernah ziarah ke makam beliau di Mesir. Alhamdulillah.
Itu riwayat tatkala beliau masuk kota Mesir, ya, mau belajar pada gurunya. Beliau mempunyai 150 guru atau masyayikh. Saya tanya, ada enggak adik-adik yang punya guru 150 gitu zaman sekarang? Ada. Cari yai satu aja melayu-melayu ya. 150 masyayikh di Mesir saat itu. Dimulai dari usianya berapa? 18 tahun. Memang pernah salah satu gurunya itu mengatakan, "Hei Zakaria, engkau gak perlu cari donatur, cukup makan dengan saya." Dijalani beberapa lama, kemudian ini ada seorang murid ya, bahwa Imam Zakaria Al-Ansari ditanggung gurunya itu nggak mau, sungkan katanya. Akhirnya pamitan dan beliau hidup atau tidur di beranda masjid. Biar apa? Biar kalau ada pengajian di masjid nggak ketinggalan. Itu begitu. Yang luar biasa ya ikhwan, saya baca sejarahnya ngeri kita kadang-kadang itu. Terenyuh kita ini. Prihatin ulama-ulama zaman dahulu kali. Suatu saat beliau ini kelaparan, cari makan gak dapat. Kemudian ada orang buang kulit semangka. Kulit semangka. Beliau tahu setelah dibuang, namanya barang dibuang itu kalau diambil halal. Dibuang. Kemudian beliau ambil, beliau cuci dan beliau makan kulit semangka, bukan semangkanya. Nah coba nanti di sini ada suguhan kulit semangka sama semangka, kalian pilih mana kira-kira? Semangkanya, cari yang enak. Ya, Imam Zakaria Al-Ansari tidak begitu. Dalam saat mencari ilmu, makan yang penting halal. Sampai barang dibuang kulit semangka, beliau makan. Beliau kupas sedikit-sedikit dimakan. Ya rasanya apa? Kulit semangka yang putih-putih. Itulah pengorbanan siapa? Imam Zakaria Al-Ansari. Sehingga beliau menjadi seorang wali kekasih Allah yang faqih. Itu bisa dicari. Ahli tasawuf yang faqih. Puluhan kitab beliau hatamkan pada guru-gurunya. Bayangkan gurunya berapa jumlahnya? 150 orang. Banyak kitab-kitab, hafal ini, hafal itu, macam-macam kitab beliau hafalkan. Sampailah menjadi seorang ulama besar. Beliau itu ahli tasawuf, sekaligus ahli fikih. Sehingga kalau mengajarkan, menjalankan apapun cocok antara akhlak dengan ilmu. Kalau zaman sekarang kan ada yang suka fikih saja, tidak mau tasawuf. Wah, akhirnya urusannya tengkar terus kan begitu. Cari amalan-amalan mana ini kok bid'ah semuanya ini. Tasawuf, nggak ada tasawuf itu. Tasawuf zaman Nabi tidak ada. Padahal namanya tasawuf itu akhlak, ya. Maka muncullah kelompok-kelompok yang seperti itu. Ngaco sekali. Karena apa? Hanya pegangan fikih. Yang kelompok lain hanya pegangan tasawuf saja tanpa fikih. Wah, karena tasawuf itu kan akhlak yang mulia. Gambarnya akhlak mulia itu bisa berkawan dengan semua orang. Fikihnya ditinggalkan. Sampai berkawan dengan tetangga, laki perempuan berkawan. Loh, gimana laki perempuan berkawan? Iya, kan ada perintahnya Assalamualaikum, sampaikan salam kepada siapa saja. Kata anak muda-muda, Mbak, Assalamualaikum. Yo Mas, Waalaikumsalam. Iki kan tasawuf kan. Loh, fikihnya gimana? Ikhtilat, hubungan laki perempuan tanpa ada ikatan mahram. Halal apa haram? Haram fikihnya. Tapi karena hanya berbungkus tasawuf, akhirnya salah langkah. Ketemu kita ini sesama manusia secara akhlak, maka kita perlu menerapkan sifat kemanusiaan. Wes akhirnya wis karepe dhewe wis. Apa karepe dhewe?
tempat mabuk dijaga. Ya, demi kemanusiaan. Tempat apa lagi? Tempat pelacuran, yang penting ada kontribusinya dijaga. Tempat menyekutukan Allah, ya misalnya di tempat Nyai Roro Kidul dan sebagainya, dijaga, dirangkul. Nang gereja dirangkul melok jogo. Apa? Demi kemanusiaan. Ikan akhlak. Fikihmu nang ndi fikihnya? Mana fikihnya? Boleh ndak seorang muslim masuk ke tempat penyembahan Tuhan selain Allah dan dia ada di situ, boleh ndak secara fikih? Haram. Bisa murtad, musyrik, dia ikut-ikut. Kan begitu. Tapi karena ndak punya fikih, akhirnya terjang semuanya. Ini masalah kita ini. Saya ini pengurus NU, jadi masalahku bareng ini. Wong NU ini senengannya gitu. Aku ini pengurus di MWC, Beb. Antum gak ngurus, Beb. Aku pengurus, Beb. Ya. Subhanallah, syariatnya ditinggal demi kemanusiaan. Kemanusiaan itu akhlak, akhlak itu tasawuf. Bener. Tapi jangan meninggalkan syariat. Imam Zakaria Al-Ansari, ya, itu beliau yang mengajarkan, yang mengamalkan syariat juga tasawuf dalam sekali jalan dalam kehidupan beliau. Ya, itu juga yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang menjadi panduan saya baca. Dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu dalam buku-buku beliau, rujukannya itu di dalam tasawuf adalah tasawufnya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Beliau ini adalah orang ahli tasawuf yang cocok dengan syariatnya. Begitu yang semestinya. Sekarang enggak. Makanya adik-adik ini ayo belajar seperti Imam Zakaria Al-Ansari. Yo salawatan, yo ngaji, yo sholat subuh. Gitu. Ustaz ya, Ustaz Agus ya. Sholawatan rajin sholat subuh nih. Subhanallah, ya repot kalau gitu. Saya pernah ketemu Kiai sama anak muda ini. Loh, kok sholat subuh jam 8 nih ya, Bu? Iya, saya jamaah. Subhanallah, sholat subuh di jamaah. Bagus ya, sholat jamaah, Bu. Jamaah subuh mbek duha. Loh, subuh mbek duha di jamaah, sholatnya jam 8. Gimana kamu itu? Ya begitulah. Lah kamu niatnya gimana? Ya usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala. Kawanan maksudnya. La haula wala quwata illa billah. Itu karena apa? Tidak mengamalkan ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Semestinya kita hidup di masyarakat, dua ini jangan dilepas ya. Akidah kita alhamdulillah, kalau orang Indonesia ikut Imam Asy'ari sudah benar ya. Insya Allah kita tidak seperti sebelah sana ya. Insya Allah kita penganut Imam Asy'ariyah, sudah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi jangan lepas dengan syariat dan jangan lepas dari ilmu tasawuf. Dua-duanya kita amalkan, insya Allah tembus itu. Kita ingin di padang mahsyar bersama Rasulullah, tembus. Kita ingin masuk surga bersama Rasulullah, tembus. Kita ingin apa saja, insya Allah akan dituruti oleh Allah SWT. Asalkan kita benar melangkah dalam kehidupan ini dengan berpegang syariat dan tasawuf, tentunya setelah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tertanam di dalam hati. Itu yang saya baca di dalam kitab-kitab karangannya Mbah Hasyim Asy'ari, dalam suatu kitab besar namanya Irsyadus Sari. Besar kitab beliau ya, kumpulan, dan beliau selalu mengajarkan apa? Syariat. Pertama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ikut apa? Imam Asy'ari. Kemudian karena kita di Indonesia mengikuti fikih. Fikihnya siapa? Mazhab Syafi'i. Yang terakhir beliau juga mengajarkan dan menginstruksikan agar semua pecinta-pecinta beliau mengikuti tasawuf yang dibingkai syariat, yaitu Imam siapa tadi? Imam Junaid Al-Baghdadi
Jadi Imam Ghazali, kalangan Habaib ada juga, Masya Allah, kitabnya sering kita baca. Beliau adalah Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Ada terkenal Risalah Muawanah. Oh, terkenal di mana-mana ya. Dan masih banyak. Itulah sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah asli yang ada di Indonesia. Adapun yang tadi rangkulan dengan tempat-tempat kemaksiatan, rangkulan dengan Nyai Roro Kidul, rangkulan dengan orang Hindu, rangkulan dengan orang Buddha, rangkulan dengan orang Kristen, rangkulan dengan Israel, rangkulan dengan Yahudi, rangkulan dengan komunis, itu keluar dari ajarannya Mbah Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita yang hadir semua diselamatkan oleh Allah, akidah kita dijaga oleh Allah, semua kita kelak bersama Rasulullah masuk surga Allah dengan tenang, itminan, baik. Dan juga mudah-mudahan majelis ini yang dipimpin oleh Habib Abdul Qadir bin Umar bin Dawilah senantiasa menjadi majelis yang lurus, majelis yang mengajak kita pada kebaikan, pada sholawat junjungan Nabi Muhammad SAW, dan kita akan bersama-sama beliau kelak menghadap Allah, didampingi datuk beliau Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu ya ikhwan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.